Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuhan yang telah menekan tombol like. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1671 sampai bab 1675. Ye Zongquan tahu bahwa satu-satunya yang mungkin memiliki kesempatan untuk menyelamatkan keluarga Ye sekarang adalah Ye Chen. Kecuali Ye Chen, tidak ada kemungkinan bagi orang lain untuk membalikkan keadaan. Namun, dia tidak tahu apakah Ye Chen dapat menahan istana Wanlong. Apalagi Ye Chen tidak pernah mengungkapkan posisinya dari awal sampai akhir. Oleh karena itu, dia ingin tahu bagaimana sikap Ye Chen sekarang. Pada saat ini, Ye Chen menghela nafas pelan dan bergumam pada dirinya sendiri, menurutku apa yang harus dilakukan. Pada titik ini, dia mengangkat kepalanya, menatap Lu Haotian yang sombong, dan mengertakkan gigi di dalam hatinya. Menurutku aku harus segera bergegas dan memenggal kepala bajingan ini. Namun, pemilik anjing belum datang, dan memukul anjing saat ini hanya akan mengganggu Wan Po Jun di belakangnya. Jadi, Ye Chen berkata kepada Lu Haotian, untuk masalah sebesar ini, kita harus memberi kita waktu untuk berdiskusi dan mempertimbangkannya. Setelah berbicara, dia tersenyum sedikit dan bertanya lagi, untuk masalah sebesar itu, saya bertanya-tanya mengapa. Anda Tuan Istana tidak datang langsung, karena keluhannya punya pemiliknya sendiri. Dia harus menyampaikan hal ini kepada kita secara langsung. Jika kita punya ide, kita bisa berkomunikasi dan bernegosiasi dengannya secara langsung. Dia tidak pernah muncul. Ini juga bukankah itu pantas? Lu Haotian berkata dengan dingin, biarkan Tuan Istana kami datang untuk berbicara denganmu secara langsung. Kamu tidak layak sama sekali. Ye Chen tidak marah, mengangguk dan berkata, karena kami tidak layak-layak jika Tuan Istana datang sendiri, maka saya tidak tahu apakah kami dapat memberikannya kepada Anda. Beri kami kesempatan untuk datang dan berbicara dengan Tuan Istana secara langsung. Lu Haotian menghirup cerutu, meludahkan rongga mata yang tebal, dan melambaikan tangannya kepada Ye Chen dengan tidak sabar. Nak, jangan ikuti aku ke sini. Aku berbicara omong kosong, peran kecil sepertimu bahkan bukan bulu di mata Tuan Istana kita, kan? Layak untuk berbicara langsung dengan Tuan Istana kita. Mulut Ye Chen bergerak sedikit, dan dia merasakan tamparan di hatinya untuk menamparkan Lu Haotian. Dia memiliki keinginan untuk mati di sini. Tetapi ketika dia berpikir bahwa Wan Po Jun belum muncul, dia menekan dirinya sendiri lagi. Jadi, dia berkata kepada Lu Haotian, kalau begitu, beri kami waktu 1 malam untuk memikirkannya, dan kami akan membalasnya besok, bagaimana? Lu Haotian terus menghisap cerutunya, mengangkat bau dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan sinis, bukan tidak mungkin bagimu untuk menunda dan melakukan perjuangan putus asa. Saat dia mengatakan itu, dia mencibir, Tuan Istana kami berkata bahwa kami akan memberimu keluarga Ye paling lama 1 malam untuk memikirkannya. Besok pagi jam 8, dia akan membawa peti mati orang tuanya ke Gunung Yeling. Jika kamu tahu yang sebenarnya dan bersedia menerima syarat dari Tuan Istana kami, gali semua kuburan leluhur keluarga Ye kamu malam ini dan menggali kuburan leluhur Ye Changning dan istrinya. Tinggalkan peti mati. Lalu semua orang akan berlutut dan menunggu Tuan Istana kita di kaki Gunung Yeling sebelum jam 8 besok pagi. Pada titik ini, dia mengubah topik dan berkata dengan dingin dengan nada membunuh. Jika Anda tidak menggali kuburan leluhur keluarga Ye pada jam 8 besok pagi, dan jangan berlutut dan menunggu di kaki Gunung Yeling sambil berduka, maka jangan salahkan Istana Wanlong kami karena telah menghancurkan seluruh keluarga Yemu. Ye Chen He mengangguk dan berkata dengan tenang, kalau begitu, silakan kembali dan beritahu Tuan Istanamu bahwa aku akan menemuimu di Gunung Yeling pada pukul 8 jam besok pagi. Lu Haotian memandang Ye Chen dan mencibir, nak, kamu tampaknya memiliki tulang punggung, aku ingat kamu, jika kamu tidak berlutut di kaki Gunung Yeling untuk berkabung besok, aku akan menjadi pertama yang membunuhmu. Ye Chen juga tersenyum, mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu kesepakatannya. Lu Haotian memandangnya dengan jijik dan tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya,
dia berbalik dan berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, "Saudaraku, bongkar semua peti mati yang dikirim oleh kepala istana ke keluarga Ye." Setelah mendarat, puluhan ahli Samsung bergegas ke truk flatbed, langsung melepaskan ikatan peti mati dan menendangnya ke tanah. Tumpukan peti mati berkualitas rendah jatuh ke papan peti mati di tanah saat mereka mendarat. Kemudian, Lu Haotian memandang keluarga Ye dan mencibir, "Ingat, pada jam 8 besok pagi, jika tuan istana kita tidak melihat apa yang ingin dia lihat di Gunung Yeling, kalian semua akan mati. Setelah kalian mati, gunakan saja papan peti mati ini untuk penguburan." Setelah itu, dia berteriak kepada anak buahnya, "Ayo pergi." Rombongan istana Wanlong meninggalkan keluarga Ye dengan megah. Saat ini, semua staf perawat keluarga Ye telah melarikan diri. Sebagian besar penjaga keluarga Ye adalah pejuang. Setelah melihat kekuatan Lu Haotian dan prestise istana Wanlong, mereka semua percaya bahwa keluarga Ye akan mati, dan tidak ada yang mau tinggal di keluarga Ye dan bekerja untuk keluarga Ye. Karena begitu keluarga Ye menolak istana Wanlong, semua orang di keluarga Ye akan menjadi sasaran istana Wanlong. Saat itu, para pengawal ini akan menjadi orang pertama yang dibunuh. Hanya ada 2 orang dengan nama keluarga asing yang tersisa di seluruh keluarga Ye. Salah satunya adalah Tang Sihai, pengurus rumah tangga keluarga Ye. Salah satunya adalah tunangan nominal Ye Feng, Helena. Melihat semua orang di istana Wanlong pergi, Ye Zongquan memandang Ye Chen dan bertanya kepadanya, "Chener, strategi penundaan paling banter hanya bisa bertahan hingga besok pagi. Rencana spesifik apa yang Anda miliki?" Ye Chen tersenyum ringan, "Saya tidak punya apa-apa. Saya berencana pergi ke Gunung Yeling tepat waktu besok pagi." Ye Feng sangat gembira saat mendengar itu, dan buru-buru berkata, "Kalau begitu kita harus menyiapkan pakaian berkabung secepatnya. Bukankah penguasa istana Wanlong bertanya kepada kita memakai kain kabung dan berkabung? Jangan berbalik dan biarkan orang lain memilih. Itu bukan salah kami." Ye Chen menatapnya dan berkata dengan dingin, "Saya menaruh kata-kata saya di sini. Jika ada di antara Anda yang berani memakai pakaian berkabung untuk seorang pria bernama Wan, jangan salahkan aku karena mengabaikan perasaan sesama klanku." Ye Feng tidak berpikir bahwa Ye Chen berkata bahwa dia akan pergi ke Gunung Yeling tepat waktu di pagi hari. Tetapi dia tidak berniat berkompromi dengan istana Wanlong. Dia dengan marah menegur, "Ye Chen, apa yang kamu khawatirkan? Kamu ingin menyakiti semua orang di keluarga Ye. Apakah kamu puas dengan kematian? Tahukah kamu apa itu istana Wanlong? Bagaimana kami bisa menyinggung perasaan mereka?" Ye Chen berkata dengan dingin, "Tentu saja saya akan menangani istana Wanlong. Yang harus Anda lakukan hanyalah bertindak normal, mempersiapkan upacara pemujaan leluhur." Ketika Ye Feng mendengar ini, dia segera meledak, melompat berdiri dan mengutuk, "Apakah pikiranmu sedang sakit? Apakah kamu akan berurusan dengan istana Wanlong sendirian? Kamu pikir kamu ini siapa? Bukankah ini waktunya untuk menarik dia? Ayo kita dikuburkan bersama." Setelah itu, dia melihat ke arah Ye Zongquan dan berseru, "Kakek, Ye Chen orang gila, dengan levelnya, jika dia pergi ke Gunung Yeling besok, pihak lain mungkin akan menghajarnya habis-habisan dari dia. Keluar, tidak masalah jika dia mati. Kita tidak bisa menemani orang gila ini menggali tanah." Ye Zongquan memelototi Ye Feng dengan wajah cemberut, dan memarahi dengan suara dingin, "Bajingan, kamu tidak boleh berkata apa-apa di sini. Saya tidak punya suara apapun. Bagian Anda." Ye Feng memandang Ye Zongquan dengan wajah tercengang, dan berteriak dengan marah, "Saya adalah putra dan cucu tertua dari keluarga Ye. Jika saya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara, Ye Chen bahkan kurang layak, kenapa dia bisa membuat keputusan untuk keluarga Ye? Tapi aku bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun." Ye Zongquan menunjuk ke arah Ye Feng dan mengutuk dengan dingin, "Kamu adalah orang yang tidak pengecut. Apakah kamu pantas dibandingkan dengan Chener? Biarkan Chener yang memutuskan masalah ini. Siapapun yang berani menentang akan segera dikeluarkan dari keluarga Ye." Raungan lelaki tua itu membuat semua orang yang ingin berbicara menutup mulutnya. Meskipun mereka tidak bisa menerima menyerahkan nasib mereka di tangan Ye Chen, mereka juga tahu betul bahwa lelaki tua itu masih punya jalan keluar. Oleh karena itu, hal terakhir yang dapat Anda lakukan saat ini adalah secara terang-terangan menentang orang tua itu. Jika tidak,
Jika lelaki tua itu benar-benar menerima permintaan pihak lain dan mengeluarkan uang untuk menghilangkan bencana, dia secara alami akan menemukan orang-orang yang secara terbuka menentangnya untuk menyelesaikan masalah nanti. Bahkan bos Ye Changkong menyerah dan mengambil inisiatif untuk melangkah maju, menamparkan wajah Ye Feng dengan keras, dan mengutuk dengan marah, "Kamu tidak berpendidikan, siapa yang menyuruhmu berbicara dengan kakekmu seperti ini? Cepat, minta maaf kepada kakekmu." Ye Feng tahu bahwa dia gagal menghasut orang lain, jadi dia hanya bisa berkata dengan marah, "Maaf, kakek, aku salah." Ye Zongquan mengabaikannya, tetapi menatap Ye Chen dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Dia berkata, "Chener, kamu benar-benar tidak punya rencana khusus. Apakah kamu ingin mencari cara untuk mencari beberapa orang untuk membantu, atau haruskah aku mencari cara untuk mengatur beberapa kegiatan?" Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, "Tidak perlu. Ketika saatnya tiba para prajurit akan menghentikanmu, dan air akan menutupimu dengan tanah." Setelah mengatakan itu, Ye Chen melihat waktu dan berkata, "Setelah penundaan yang lama, kita belum melakukannya. Proses upacara pemujaan leluhur belum dimulai. Mari kita kembali membahas bisnis. Saya akan kembali kali ini, terutama untuk upacara pemujaan leluhur. Apapun yang terjadi, masalah ini tidak dapat terpengaruh. Sekarang semua orang di Ye keluarga ingin mati." Cara mereka memandang Ye Chen seperti melihat pasien yang sakit jiwa parah. Apa bedanya masih memikirkan upacara pemujaan leluhur saat ini dengan memikirkan minuman apa yang diminum di malam hari dengan moncong senjata ditempelkan ke belakang kepala? Namun, Ye Zongquan merasa sangat lega saat melihat Ye Chen sebenarnya berpikir bahwa upacara pemujaan leluhur tidak dapat terpengaruh. Dia merasa Ye Chen jelas bukan orang yang sakit jiwa. Jika dia masih santai saat ini, maka dia pasti memiliki kartu truf yang belum dia tunjukkan. Jadi, ketika dia melihat tidak ada yang menjawab, dia langsung berteriak, "Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja saya katakan? Ini adalah periode khusus. Mulai sekarang, semua urusan keluarga Ye akan bergantung pada keputusan Chener. Setiap orang harus bertindak dengan cara yang sama seperti Chener yang mengikutinya." Ye Chen tersenyum sedikit. Yang dia inginkan adalah keluarga Ye mematuhi perintahnya. Apalagi ini pasti bukan sekedar periode khusus. Sebaliknya, mulai sekarang, keluarga Ye berada di bawah kendalinya. Jadi, dia segera melihat ke arah Ye Feng dan Ye Hao, dan berkata dengan dingin, "Kalian berdua, singkirkan tubuh kedua penjaga itu." Ye Feng berseru dengan ekspresi marah, "Mengapa kamu harus melepaskan aku?" Ye Chen He sedikit mengernyit, mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Ye Feng dengan keras, dan berkata dengan dingin, "Jika kamu tidak pergi, keluarlah." Ye Feng dengan marah mengutuk, Kamu berani memukulku, kamu pasti capek hidup, aku cucu dari keluarga Ye, kamu pikir kamu ini siapa?" Hari ini, Ye Feng telah ditampar beberapa kali, namun semuanya ditampar oleh kakek dan ayahnya. Tanpa diduga, Ye Chen berani menamparkan dirinya sendiri, yang membuatnya merasa sedih, sangat kesal. Namun, pada saat ini, Ye Zongquan tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya, sambil memarahi dengan marah, "Kamu bajingan yang lebih mungkin gagal daripada berhasil. Apa yang baru saja saya katakan hanya menutup telinga bagi Anda? Jika tidak, aku tidak mau melakukannya. Keluar dari sini, hai keluarga. Ketika hidup dan mati keluarga Ye dipertaruhkan, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang berani melakukan kesalahan, bahkan jika itu adalah putraku sendiri." Ye Feng baru saja berpikir untuk berdebat dengan Ye Chen, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan dipukul oleh lelaki tua itu lagi setelahnya. Tamparan. Saat ini, air mata keluhan mengalir di wajahnya, tetapi dia tidak berani untuk mengatakan kata lain, "Tidak." Ketika Ye Hao di samping melihat ini, dia juga panik. Jadi dia dengan cepat menyatakan pendiriannya, "Kakek, aku pergi sekarang." Ye Changkong melihat bahwa Ye Hao telah menyatakan pendiriannya, dan putranya yang bodoh masih menangis dalam kesedihan. Saat ini, dia sebenarnya tidak merasa tertekan sama sekali, tetapi menendangnya dengan keras dan mengutuk, "Kenapa kamu menangis seperti perempuan jalang? Kenapa kamu tidak cepat-cepat mulai bekerja?" Ye Feng benar-benar pingsan dan hanya bisa menyeka air matanya sambil mengejar Ye Hao menuju gerbang.
Ye Chen berkata pada saat ini, semuanya, silakan pindah ke aula utama, mari kita lanjutkan pembicaraan tentang bisnis. Anggota keluarga Ye lainnya tidak berdaya saat ini. Meskipun hati mereka sangat ketakutan, mereka hanya bisa mengikuti permintaan Ye Chen dan kembali ke villa di aula utama, lanjutkan membahas upacara pemujaan leluhur. Namun, semua orang linglung. Hanya Ye Chen yang mengikuti langkah-langkah yang telah dipetakan oleh keluarga Ye sebelumnya, dan mengonfirmasi dengan orang yang bertanggung jawab selangkah demi selangkah, meminta mereka untuk melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Jika tidak, mereka akan dihukum berat. Tepat ketika Ye Chen secara paksa memimpin keluarga Ye untuk mengatur prosedur upacara pemujaan leluhur, apa yang terjadi pada keluarga Ye barusan telah menyebar di Yanjing. Ketika mereka mendengar seseorang membawa ratusan peti mati ke keluarga Ye dan membunuh perawat keluarga Ye, seluruh keluarga Yanjing sangat terkejut. Semua orang ingin tahu asal-muasal kelompok orang yang membobol keluarga Ye ini. Mereka bahkan tidak meremehkan keluarga teratas di negara ini. Pada saat ini, Lu Hautian juga kembali ke rumah lama Wan dan melaporkan kepada Wan Pojun apa yang sebenarnya terjadi di rumah Ye. Wan Pojun mencibir dan bertanya kepadanya, menurut pengamatanmu, apakah anggota keluarga Ye takut? Lu Hautian buru-buru berkata, tentu saja. Sebagian besar anggota keluarga Ye sangat ketakutan hingga wajah mereka pucat, dan mereka hampir basahi celana mereka. Setelah itu, Lu Hautian berkata lagi, namun, lelaki tua jahat dari keluarga Ye itu, dan seorang keturunan muda dari keluarga Ye yang tidak mengetahui namanya, tampaknya agak kuat, terutama pemuda itu, izinkan saya menyampaikan kepada Anda, jelaskan apa yang terjadi lebih awal. Sampai jumpa di Ye Lingsan pada jam 8. Saya tidak tahu apakah dia akan siap berlutut berduka untuk menyambut kami, atau jika dia akan mempertaruhkan nyawanya dan bersiap untuk melawan kita dengan keras. Terserah, kata Wan Pojun acuh tak acuh. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, selama peti mati terkirim dan pesan terkirim, itu akan baik-baik saja. Jam 8 besok pagi, kita akan pergi ke Gunung Yeling tepat waktu. Jika keluarga Ye berlutut, Ye Changnying akan hancur dan tulang-tulangnya akan dibuang menjadi abu, dan kemuliaan orang tuaku akan musnah, kubur. Jika keluarga Ye tidak berlutut, kemudian patahkan kaki keluarga Ye dan buat mereka berlutut, lalu hancurkan tulang Ye Changnying dan sebarkan menjadi abu, dan kubur orang tuaku dalam kemuliaan. Setelah mengatakan itu, Wan Pojun mencibir dan berkata, Hautian, seluruh Yanjing pasti penasaran siapa dalang di balik semua yang terjadi di keluarga Ye hari ini. Kamu harus memerintahkan orang sekarang untuk menyebarkan berita tersebut ke seluruh Yanjing. Kapan angin bertiup, anggap saja Wan Pojun, putra Wan Liancheng dan istrinya serta penguasa istana Wanlong telah kembali. Lu Hautian mengangguk, baiklah, Tuan, saya akan segera pergi. Wan Pojun menghentikannya, berkata, kembalilah, ada hal lain. Lu Hautian berkata dengan hormat, Tuan, tolong beritahu saya. Wan Pojun berkata dengan dingin, sebarkan beritanya, siapapun yang berani membantu keluarga Ye adalah saya. Wan Pojun musuh bebuyutanku, biarkan semua keluarga besar di Yanjing dan bahkan seluruh negeri berpikir dengan hati-hati sebelum memutuskan untuk membantu keluarga Ye. Siapapun yang tidak takut mati, tolong berdiri dan coba aku. Setelah mengatakan ini, Wan Pojun berkata. Dengan dingin dia tersenyum dan berkata sambil bercanda, saya ingin membuat keluarga Ye terisolasi dan tidak berdaya. Lu Hautian segera berkata, saya kenal penguasa istana, ayo lakukan sekarang. Beberapa menit kemudian, di seluruh lingkaran keluarga terkemuka di Yanjing, sebuah berita mengejutkan tiba-tiba menyebar. Saat itu, Wan Liancheng yang tidak kompeten namun tetap ngotot berusaha pamer melawan Ye Changnying, pada akhirnya gagal dan memilih bunuh diri dengan melompat dari gedung. Ternyata memiliki seorang putra. Terlebih lagi, putra itu ternyata adalah Wan Pojun, penguasa istana Wanlong yang terkenal di luar negeri. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Wan Pojun, penguasa istana Wanlong, sebenarnya mengirim orang ke keluarga Ye, membunuh kepala perawat keluarga Ye, dan kemudian mengirim lebih dari 100 peti mati ke keluarga Ye. Itu bukanlah hal yang paling menakutkan tentang hal itu. Hal yang paling mengerikan adalah untuk membalaskan dendam orang tuanya.
Wan Pojun mengajukan serangkaian tuntutan yang sangat kasar dan bahkan tidak manusiawi terhadap keluarga Ye. Apalagi, hanya tersisa 1 malam untuk keluarga Ye. Yang lebih kejam lagi adalah Istana Wanlong mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang diizinkan membantu keluarga Ye. Jika tidak mereka akan menjadi musuh bebuyutan mereka. Dengan kalimat ini, banyak keluarga yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Ye langsung meminta seluruh anggotanya mematikan ponselnya dan tetap berada di balik pintu tertutup mulai sekarang hingga besok. Di saat yang sama, mereka juga harus berhenti menemui tamu. Mereka takut kalau keluarga Ye akan jika Anda datang untuk meminta bantuan. Bahkan jika Anda menerima telepon dari keluarga Ye, Anda mungkin akan dibenci oleh Istana Wanlong. Oleh karena itu, kita harus menarik semua batasan dan memutuskan semua hubungan dengan keluarga Ye. Karena Istana Wanlong terlalu kuat, semua kelas atas di Yanjing sangat yakin bahwa keluarga Ye akan dihancurkan kali ini, dan bahkan Daluo Jinxian tidak dapat menyelamatkan mereka. Semua orang mengira pada jam 8 besok pagi, keluarga Ye pasti akan hancur. Bahkan jika keluarga Ye akhirnya menerima permintaan istana 10.000 naga, keluarga Ye akan sepenuhnya mundur dari panggung keluarga teratas mulai sekarang. Siapa sangka keluarga Ye akan mempersiapkan upacara pemujaan leluhur dengan meriah, sehingga mengumumkan ke seluruh negeri bahwa keluarga Ye telah resmi kembali ke tahta keluarga pertama. Namun dalam sekejap, upacara pemujaan leluhur ini akan berubah menjadi bencana. Gu Yanzong dan Lin Wan Qiu, yang selama ini tinggal di rumah, baru saja menerima kabar tersebut. Awalnya, Gu Yanzong masih di rumah menunggu Ye Chen kembali sehingga mereka berdua bisa terus minum. Tapi dia tidak pernah membayangkan keluarga Ye akan menghadapi krisis besar seperti itu. Gu Qiuyi mendapat kabar pertama. Dia sangat gugup sehingga dia segera menghentikan latihannya untuk konser dan bergegas pulang. Ketika dia melihat Gu Yanzong, dia menangis dan bertanya, "Ayah, pernahkah kamu mendengar tentang keluarga Ye?" Ekspresi dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya mendengarnya." Gu Qiuyi tidak bisa menahan air matanya dan tersedak. "Ayah, Istana Wanlong itu begitu kuat, saudara laki-laki Ye Chen tidak akan berada dalam bahaya." Gu Yanzong menggelengkan kepalanya. "Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti tentang masalah ini. Saya tahu sedikit tentang istana 10.000 naga itu, dan itu sangat kuat." Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan nafas, dan berkata dengan nada serius, "Chener mungkin berada dalam masalah besar kali ini." "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Gu Qiuyi menyeka air matanya dan berseru. "Kita tidak bisa hanya duduk diam dan lihat." "Tentu saja tidak," Gu Yanzong segera berkata. "Jangan khawatir. Saya akan memanggil semua orang yang dapat saya panggil sekarang. Saya secara pribadi akan membawa mereka ke Gunung Yeling besok pagi." Gu Qiuyi segera berkata, "Aku ingin pergi juga." Lin Wan Qiu di samping tampak sedikit kesulitan, berpikir sejenak, dan berkata, "Nani, kamu akan menjadi perempuan besok. Jangan pergi ke rumah anakmu. Aku akan pergi dengan ayahmu." Gu Qiuyi bertanya dengan tergesa-gesa, "Mengapa?" "Bu, aku ingin pergi juga," Lin Wan Qiu berkata dengan tergesa-gesa. "Pengasuh kamu perempuan, kamu tidak dapat membantu bahkan jika kamu pergi ke sana. Mengapa kamu sibuk sekali? Tetaplah di rumah dengan jujur. Jika terjadi sesuatu pada ayahmu dan aku, setidaknya kamu dapat melanjutkan garis keturunan kita. Tidak peduli apa kata orang tuamu. Kamu tidak boleh membiarkanmu mengambil risiko." Gu Qiuyi menangis dan berkata, "Apakah kamu setuju atau tidak? Aku akan menemanimu dan saudara Ye Chen. Jika sesuatu terjadi padamu besok, aku, Gu Qiuyi, tidak akan pernah hidup sendirian." Setelah mengatakan itu, dia segera mengeluarkan uang itu. Dia mengeluarkan ponselnya dan berseru, "Saya akan menelepon saudara Ye Chen sekarang. Jika Anda tidak melepaskan saya akan pergi ke Gunung Yeling dan menunggu." Gu Yanzong buru-buru berkata, "Jangan telepon Chener dulu. Dia pasti punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan keluarga Ye di keluarga Ye sekarang. Bukankah akan merepotkanmu jika meneleponnya sambil menangis? Jika kamu punya sesuatu untuk bertanya, harap tunggu Chener. Kita akan membicarakannya saat kita kembali malam ini." Lalu dia berkata, "Kalian berdua, harap tunggu di rumah sementara saya keluar untuk menemui beberapa orang dan melihat apakah saya dapat menemukannya bantuan lebih lanjut." Lin Wan Qiu berkata dengan tergesa-gesa, "Saya juga akan menelepon orang tua saya.
Mari kita lihat apakah kita dapat mengirim beberapa orang. Tidak perlu. Gu Yanzong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius. Jika kamu ingin mengikuti saya ke Gunung Yeling, saya tidak bisa menolak. Bagaimanapun, Anda dan saya sama-sama berada di bawah pengaruh saudara Ye dan Chener. Kebaikannya sangat dalam dan cinta itu masuk akal dan masuk akal. Kita berdua harus berjuang sampai akhir kematian untuk membalas cinta ini. Tapi ketika hari esok tiba, hidup atau mati tidak pasti. Jika sesuatu terjadi pada kita, aku tidak bisa lagi menjelaskannya kepada orang tuamu. Bagaimana aku bisa menyakiti keluarga kelahiranmu lagi? Orang-orang, setelah mengatakan itu, dia tersenyum sedikit dan berkata dengan lembut, kamu dan putrimu bisa menungguku di rumah dengan pikiran tenang. Lin Wanqiu ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, hati-hati dalam segala hal. Meskipun seluruh Yanjing benar-benar terkejut dengan apa yang terjadi antara Wan Pojun dan keluarga Ye, tetapi butuh waktu untuk menyampaikan berita tersebut, sehingga kota-kota di luar Yanjing belum menerima berita tersebut. Saat ini, dia berada di kantor ketua grup lagu jauh di Jinling. Wan Ting Song yang sedang sibuk dengan tugas resminya tiba-tiba menerima video call dari Nanako Ito. Setelah video tersambung, Ito Nanako di sana, juga mengenakan pakaian bisnis, sedang duduk di kantor ketua grup Ito. Dia bertanya sambil tersenyum, Kak Wan Ting, apakah kamu sibuk akhir-akhir ini? Sibuk. Aku lelah. Wan Ting Song tersenyum masam dan berkata, sejak aku mengambil alih grup lagu, aku tidak pernah sibuk. Setelah mengatakan itu, dia bertanya lagi, bagaimana denganmu? Apakah ada banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini ketika kamu kembali? Nanako Ito muntah, menjulurkan lidahnya, dia berkata sambil tersenyum, aku sama sepertimu, sangat sibuk. Wan Ting Song tersenyum dan berkata, kamu sangat sibuk dan masih mengirimiku video. Apakah kamu merindukan adikmu? Iya. Nanako Ito tersenyum dan berkata, saya telah memikirkan tentang Sister Wan Ting setiap hari sejak saya kembali. Saat dia mengatakan itu, dia buru-buru berkata, ngomong-ngomong, Sister Wan Ting, apakah kamu sudah menghubungi dengan Ye Chenjun akhir-akhir ini? Tidak, ingin Song berkata, ada banyak hal dalam beberapa hari terakhir. Jadi saya belum menghubungi Tuan Ye. Ada apa? Nanako Ito berkata dengan tergesa-gesa. Kakak, hari ini tanggal 4 April, besok adalah festival Qingming Oh. Apakah kamu lupa dengan spekulasi kita sebelumnya? Pernahkah kamu memperhatikan apakah Ye Chenjun masih di Jinling sekarang? Song Wan Ting tiba-tiba mendapat pencerahan, menamparkan keningnya, dan berseru, oh, lihat ingatanku. Jika kamu tidak mengingatkanku, aku akan benar-benar lupa. Awalnya, Nanako Ito dan Wan Ting Song berspekulasi tentang identitas Ye Chen. Nanako Ito cenderung percaya bahwa Ye Chen adalah tuan muda keluarga Ye di Yanjing, tapi dia menderita karena kurangnya bukti kuat yang mendukungnya. Dia kebetulan tahu tentang upacara pemujaan leluhur keluarga Ye, jadi dia merasa jika Ye Chen pergi ke Yanjing selama ini, dia pasti tuan muda keluarga Ye. Jika dia tidak pergi, dia mungkin menebak arah yang salah. Song Wan Ting selalu penasaran dengan masalah ini. Tapi akhir-akhir ini dia terlalu sibuk, dan pikirannya sangat bingung sehingga dia tidak bisa mengingatnya. Sekarang setelah aku mendengar pengingat Nanako, aku tiba-tiba menyadarinya. Jadi dia buru-buru berkata, Nanako, saya tidak tahu di mana Tuan Ye sekarang. Bagaimana kalau salah satu dari kita menelepon dia dan bertanya? Nanako Ito tersenyum dan berkata, itu yang saya maksud. Tapi saya di Jepang. Jika saya menelepon dan bertanya di mana Ye Chenjun berada, itu akan tampak agak disengaja. Jika Anda bertanya kepada Sister Wan Ting, itu akan lebih alami. Anda dapat mengatakan bahwa Anda ingin mentraktirnya makan malam, atau alasan lain. Oke, Song Wan Ting tersenyum. Kalau begitu saya akan menelepon Tuan Ye dan bertanya setelah beberapa saat. Ketika hasilnya tersedia, saya akan membalas Anda sesegera mungkin. Ito Nanako tersenyum dan berkata, Saudari Wan Ting, Anda masih memahami saya dengan baik. Kalau begitu aku akan menunggu kabarmu. Bagaimana Song Wan Ting mengetahui tentang badai berdarah yang terjadi di Yanjing saat ini? Dia menutup telepon Nanako Ito dan langsung menelepon Marvin. Saat ini, Ye Chen sedang memeriksa beberapa langkah terakhir upacara pemujaan leluhur bersama keluarga Ye. Tiba-tiba menerima telepon dari Wan Ting Song,
Dia meninggalkan aula utama untuk sementara dan pergi ke kamar kosong di sebelahnya. Dia menjawab telepon dan bertanya sambil tersenyum, "Ingin. Apakah kamu ada hubungannya denganku?" Song Wanting adalah seorang sedikit gugup dan buru-buru berkata, "Tuan Ye. Kakek Anda telah berbicara dengan saya tentang Anda beberapa hari terakhir ini, mengatakan bahwa saya merindukanmu. Jadi saya ingin bertanya apakah Anda punya waktu hari ini. Jika mau, bisakah Anda datang ke rumahmu untuk makan santai?" Setelah mendengar ini, Ye Chen tidak ragu-ragu. Lalu berkata sambil tersenyum, "Maaf, Wanting, saya di Yanjing sekarang, melakukan Feng Shui untuk klien, dan saya mungkin tidak dapat kembali dalam 2 hari ke depan. Mengapa Anda tidak memberitahu orang tua itu dan menunggu sampai saya kembali? Saya pasti akan datang dan berkunjung." Ketika Song Wanting mendengar bahwa Ye Chen berkata bahwa dia berada di Yanjing, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Dia tahu bahwa tebakannya dan tebakan Nanako Ito sudah cocok. Ketika Ye Chen pergi ke Yanjing saat ini, jelas tidak sesederhana menunjukkan Feng Shui kepada klien seperti yang dia katakan. Bagaimanapun, keluarga Ye akan mengadakan upacara pemujaan leluhur setiap 12 tahun besok. Jika Ye Chen benar-benar keturunan keluarga Ye, dia pasti akan menghadiri acara penting seperti itu. Memikirkan hal ini, Song Wanting tiba-tiba merasa sedikit kecewa jauh di dalam hatinya. Karena dia awalnya merasa ada kesenjangan besar antara dirinya dan Ye Chen, satu-satunya hal yang membuatnya percaya diri adalah statusnya sebagai putri dari keluarga Song dan kepala keluarga Song saat ini. Namun, baru sekarang dia memahami bahwa identitas asli Ye Chen jauh lebih kuat daripada identitasnya sebagai putri keluarga Song. Itu keluarga Ye, itu adalah keluarga papan atas yang selalu menjadi salah satu yang terbaik di negeri ini. Sekarang keluarga Su berangsur-angsur menurun, keluarga Ye sudah menjadi keluarga nomor 1 di negara ini dalam pikiran semua orang. Dibandingkan dengan keluarga Ye, kekuatan keluarga Song mungkin tidak 1/10 dari keluarga Ye. Dengan cara ini, dia juga menyadari di dalam hatinya bahwa jarak antara dirinya dan Ye Chen tiba-tiba melebar lebih lebar. Begitu dalam sehingga dia merasa malu bahkan memikirkannya. Ye Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Wanting Song saat ini. Dia juga tidak tahu bahwa Wanting Song telah menebak identitasnya saat ini. Melihat Wanting Song tidak berbicara, dia tanpa sadar bertanya, "Ingin, apakah kamu masih di sana?" Baru kemudian dia sadar kembali dan buru-buru berkata, "Saya di sini. Maaf, Tuan Ye. Saya hanya ada sesuatu yang harus dilakukan dan perhatian saya terganggu." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, beritahu saja orang tua itu dulu. Baiklah, saya akan mengunjunginya setelah saya kembali." Song Wanting berkata dengan tergesa-gesa, "Baiklah, Tuan Ye, saya tidak akan menunda urusan Anda, dan saya akan menghubungi Anda ketika Anda kembali, oke? Hubungi saya ketika Anda kembali." Ye Chen menutup telepon. Setelah mengangkat telepon, tidak menyadari ada masalah, dia kembali ke aula utama dan terus mengkonfirmasi prosesnya dengan keluarga Ye. Saat ini, Song Wanting masih linglung, tidak tahu harus berbuat apa. Setelah beberapa saat, dia mengangkat teleponnya dan hendak membalas video ke Nanako Ito. Tiba-tiba, di salah satu grup WeChat pengusaha Jiangnan miliknya, seorang pengusaha bernama Huang mengirim pesan. Isi pesannya adalah, berita besar, berita, organisasi tentara bayaran luar negeri Istana Wanlong sedang membalas dendam pada keluarga Ye. Lusa, tidak akan ada lagi keluarga Ye. Ketika Song Wanting melihat ini, hatinya tiba-tiba menjadi tegang. Dia buru-buru mengambil ponselnya dan mengirim pesan suara untuk bertanya, "Tuan Huang, apa maksud Anda dengan apa yang baru saja Anda katakan? Apa yang terjadi dengan keluarga Ye?" Pihak lain dengan cepat menjawab dengan pesan suara, "Tuan Song, kamu belum dengar. Istana Wanlong membunuh keluarga Ye hari ini dan memberi keluarga mereka $100. Banyak peti mati, ternyata orang tua tuan istana mereka meninggal karena keluarga Ye, jadi sekarang mereka telah kembali ke membalas dendam, dan mereka bahkan menyebarkan berita bahwa mereka akan menghancurkan seluruh keluarga Ye. Siapapun yang berani membantu keluarga Ye akan dibunuh." "Maaf," Song Wanting buru-buru bertanya. "Organisasi apa yang disebut Istana Wanlong ini? Apakah itu sangat kuat? Kenapa saya belum pernah mendengarnya?" Seorang pengusaha bernama Liu dalam kelompok tersebut berkata, "Tidak, Tuan Song, Anda tidak tahu Istana Wanlong.
Ini adalah salah satu organisasi tentara bayaran teratas di dunia saat ini. Dengan puluhan ribu elit di bawah komandonya, ia memiliki efektivitas tempur yang kuat, bahkan negara-negara kecil biasa mungkin tidak dapat mengalahkannya. Kali ini keluarga Ye mati. Orang lain dalam kelompok itu berkata, "Brengsek, saya pikir keluarga Su telah melakukan banyak hal jahat dan akhirnya akan jatuh dari posisi nomor 1 di negara ini. Memikirkan keluarga Ye menghadapi hal seperti ini lagi, ketika besok berlalu. Bukankah keluarga Su akan kembali ke posisi teratas di negara ini?" Kemudian, suara lain keluar, "Tuan Zhang, tolong jangan menjelek-jelekkan keluarga Su. Ketika keluarga Ye jatuh, keluarga Su pasti akan merasa bangga ketika mereka kembali ke posisi nomor 1. Jika seseorang mengungkapkan perkataanmu kepada keluarga Su pasti tidak akan membiarkan itu pergi, milikmu." Begitu dia selesai berbicara, suara sebelumnya segera ditarik oleh pengirimnya. Semakin banyak Wan Tingsong mendengar, dia semakin ketakutan, dan dia segera mengirimkan permintaan video call ke Nanako Ito. Nanako Ito telah menunggu berita tentang Wan Tingsong, jadi dia langsung menjawab video tersebut dan bertanya, "Sister Wan Ting, apakah ada berita?" Song Wan Ting tampak cemas dan berseru, "Nanako, Tuan Ye dalam masalah besar." "Apa?" Ketika Nanako Ito mendengar ini, dia langsung bertanya dengan sangat gugup, "Sister Wan Ting, apa yang terjadi dengan Ye Chenjun?" Song Wan Ting sangat gugup hingga suaranya tercekat, dan dia berkata, Saya baru saja menelepon Tuan Ye dan mengatakan bahwa dia menunjukkan Feng Shui kepada orang lain di Yanjing." Ketika Ito Nanako mendengar ini, matanya langsung melebar dan dia berseru, "Jadi, Ye Chenjun adalah keturunan dari keluarga Ye di Yanjing, apakah kita menebaknya salah?" "Iya." Song Wan Ting berlinang air mata saat ini, dan berkata dengan panik, "Tapi, Nanako, aku baru saja mendengar seseorang berkata, bahwa ada sebuah organisasi bernama Istana Wanlong, yang ingin membalas dendam pada keluarga Ye. Dia juga mengatakan bahwa dia telah membunuh keluarga Ye hari ini. Dia ingin menghancurkan seluruh keluarga Ye keluarga." "Apa, Istana 10.000 naga?" Ito Nanako tercengang saat mendengar ini, dan berseru, "Mengapa Ye Chenjun berkonflik dengan Istana 10.000 naga? Orang-orang ini semuanya adalah tentara bayaran profesional yang membunuh tanpa berkedip dan mata, dan dikatakan bahwa anggota inti mereka semuanya adalah ahli top." Song Wan Ting mengangguk dan berkata, "Ya, saya tidak mengerti mengapa. Saya melihat banyak orang membicarakan masalah ini. Sepertinya begitu situasi keluarga Ye saat ini sangat kritis." Setelah mengatakan itu, Song Wan Ting menambahkan, omong-omong penguasa Istana 10.000 naga juga mengatakan bahwa siapapun yang membantu keluarga Ye akan dibunuh." Ketika Nanako Ito mendengar ini, otaknya terasa pusing, dan dia berseru, "Tidak, saya akan ke Yanjing untuk membantu Ye Chenjun." Song Wan Ting bertanya dengan tergesa-gesa, "Nanako, bagaimana rencanamu untuk membantu Tuan Ye?" Ito Nanako berkata dengan tegas, 4 keluarga ninja besar di Jepang sekarang semuanya telah tunduk kepada keluarga Ito. Saya akan segera memanggil mereka hari ini. Semua ninja, bawa mereka secara pribadi ke Yanjing untuk membantu Ye Chenjun." Setelah mendengar ini, Song ingin segera berkata, "Oke, kalau begitu saya akan kembali berdiskusi dengan kakek dan memanfaatkan waktu untuk mempersiapkan tenaga. Kalau begitu kita akan bertemu di Yanjing." Saat ini, Takehiko Ito yang kehilangan kakinya telah mengumumkan pensiun dini dan menyerahkan kendali sebenarnya atas keluarga Ito kepada putrinya Nanako Ito. Namun, dia tidak serta-merta menjadi penjaga toko lepas tangan. Sebaliknya, dia telah berubah dari mantan kepala keluarga Ito menjadi staf saat ini di belakang Ito Nanako, memberikan putrinya penilaian dan bantuan sumber daya. Namun Nanako Ito memiliki kemampuan kerja yang kuat, sehingga sebagian besar stafnya justru menganggur di rumah. Saat ini, ia sedang bermain dengan beberapa tanaman pot Jepang di halaman rumahnya di Tokyo bersama pelayan setianya Tanaka. Seorang pelayan tiba-tiba berlari masuk dengan ekspresi panik dan berseru, "Tuan, wanita tertua tiba-tiba memanggil 4 keluarga besar ninja dan meminta semua ninja dari 4 keluarga besar ninja untuk berkumpul di Bandara Narita malam ini dan terbang ke Tiongkok." "Apa?" Takehiko Ito tercengang dan bertanya dengan heran, "Mengapa Nanako tiba-tiba memanggil begitu banyak ninja ke Tiongkok?" "Saya tidak tahu.
Pelayan itu berkata dengan panik, 4 ninja. Utama jumlah total ninja dalam keluarga setidaknya 100. Dan aku tidak tahu mengapa wanita tertua begitu agresif. Jadi aku segera lapor padamu, Tanaka. Koichi di samping juga terlihat terkejut dan berkata, Presiden, apakah Anda ingin bertarung? Panggil wanita tertua dan tanyakan padanya. Sungguh tidak biasa baginya tiba-tiba memanggil begitu banyak ninja. Takehiko Ito berkata, Tanaka, saya bukan lagi presiden, dan saya akan mengubah posisi saya gelar di masa depan. Setelah itu, dia menambahkan, presiden saat ini adalah Nanako. Semua urusan besar dan kecil keluarga Ito dan semua sumber daya eksternal yang tersedia harus diputuskan olehnya sendiri. Secara teori, jika dia tidak mengambil alih berinisiatif untuk memberitahuku tentang masalah ini, aku tidak boleh ikut campur. Tanaka Hiroshi mengangguk dan berkata, apa yang kamu katakan itu benar, tapi masalah ini terlalu tidak biasa. Jika tidak ada peristiwa besar, wanita tertua tidak akan pernah memanggil ninja, dan itu adalah panggilan. Semua ninja dari 4 keluarga besar ninja. Jika kamu tidak mengendalikannya dengan baik, masalah besar dapat dengan mudah terjadi. Takehiko Ito menghela nafas dan berkata, saya telah menyerahkan posisi jenderal kepada Nanako. Secara teori, saya harus mempercayainya tanpa syarat dan mendukung serta menghormati setiap keputusan yang dia buat. Raja baru akan berhasil dan raja lama akan mengambil alih politik, selalu menjadi titik awal runtuhnya urusan dalam negeri. Keluarga Ito mampu mencapai hari ini karena setiap presiden keluarga Ito telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari hal seperti itu terjadi. Saya tidak bisa menjadi presiden. Tanaka Koichi ragu-ragu sejenak, mengangguk dan berkata, saya mengerti maksud Anda. Takehiko Ito mengangguk sedikit dan memberitahu pelayan yang datang untuk melapor, pergi dan lakukan pekerjaan Anda. Jangan beritahu siapapun tentang masalah ini. Pelayan itu segera membungkuk dalam-dalam dan berteriak dengan hormat. Hai, setelah mengatakan itu, dia dengan cepat berbalik dan pergi. Takehiko Ito terus bermain dengan pot tanaman di tangannya, tapi ternyata Tanaka Koichi di sebelahnya tampak sangat linglung. Jadi dia meletakkan pot tanaman di tangannya dan berkata dengan tenang, Tanaka, kamu harus percaya Nanako. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak bertanggung jawab dengan gegabah. Keputusan. Tanaka Koichi berkata dengan malu, kamu benar, bawahanku tidak perlu terlalu khawatir. Takehiko Ito mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, oke, pot lanskap ini harus selesai hari ini, jadi cepatlah. Hai, saat ini, Nanako Ito berjalan masuk dengan cepat dan gelisah. Melihat Takehiko Ito dan Koichi Tanaka bermain dengan pot tanaman di halaman, mereka segera berjalan ke depan, membungkuk dan berkata, Ayah, Nanako, saya baru saja memanggil semua ninja dari 4 keluarga besar tanpa persetujuan Anda. Mohon maafkan saya. Takehiko Ito tersenyum dan berkata, Nanako, Anda adalah presiden keluarga Ito. Anda tidak memerlukan persetujuan saya untuk membuat keputusan apapun. Nanako Ito mengerutkan bibirnya, air mata langsung mengalir di matanya, dan dia tersedak dan berkata, Odo-san, Tuan Ye Chen, sedang dalam masalah. Apa? Takehiko Ito berseru, Tuan Ye dalam masalah? Seperti seorang pria dengan kekuatan besar seperti Tuan Ye seharusnya tidak mendapat masalah nyata, kan? Air mata Nanako Ito sudah tak terkendali, dan dia terisak, Jun Ye, kali ini, didekati oleh Istana Wanlong, organisasi tentara bayaran top dunia. Aula 10.000 naga, Takehiko Ito merasa pusing dan berseru, bagaimana Tuan Ye bisa memprovokasi Aula 10.000 naga? Nanako Ito menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu situasi spesifiknya. Saya baru saja mengkonfirmasi identitas Ye Chenjun hari ini. Identitas. Dia sebenarnya adalah keturunan dari keluarga Ye Yanjing, jadi dia kebetulan pergi ke Yanjing untuk berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur keluarga Ye. Konon keluarga Ye memiliki pertikaian darah dengan penguasa Istana Wanlong. Pihak lain telah membunuh keluarga Ye hari ini, meninggalkan ada lebih dari 100 peti mati, mengatakan bahwa mereka akan menghancurkan keluarga Ye. Takehiko Ito berseru. Ternyata Tuan Ye adalah keturunan dari keluarga Ye. Setelah itu, Takehiko Ito bertanya lagi, Anda segera memanggil semua anggota dari 4 keluarga besar, ninja, hanya untuk pergi ke Yanjing untuk membantu Tuan Ye. Itu benar.
Nanako Ito mengangguk tegas dan berkata, Tuan Ye Chen telah baik padaku. Sekarang dia dalam masalah. Aku tidak bisa hanya duduk diam dan menonton, Takehiko Ito berkata dengan ekspresi rumit. Tapi, ninja dari 4 keluarga besar bukanlah tandingan istana 10.000 naga. Setelah mengatakan itu, Ito Takehiko menambahkan, saya masih tahu sedikit tentang situasi istana 10.000 naga. Ada puluhan dari ribuan tentara bayaran elit, lebih dari 100 seorang master top dengan kekuatan seperti ini. Kecuali 3 keluarga teratas di dunia, tidak ada keluarga bisnis yang mampu menyinggung perasaan, termasuk kami. Pada titik ini, Ito Takehiko berhenti sebentar. Dan melanjutkan, dalam beberapa tahun terakhir, kelompok Yamaguchi pernah berselisih dengan Wan Longdian di Timur Tengah karena beberapa bisnis ilegal. Saat itu, ratusan anggota kelompok Yamaguchi dibunuh oleh tim taktis yang terdiri dari kurang dari 20 orang dari Wan Longdian. Tidak ada yang selamat. Sejak itu, Yamaguchi Gumi yang berjalan-jalan di pedesaan akan mengambil jalan memutar ketika mereka mendengar kata Wan Longdian, Nanako Ito. Berseru, Odo-san, aku tidak peduli lagi dengan ini. Apapun yang terjadi, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Ye Chen Jun. Bahkan jika saya tidak akan ragu untuk mati di Tiongkok. Takehiko Ito melihat ekspresi tak tergoyahkan Nanako Ito dan terdiam sejenak. Lalu dia menghela nafas, melambaikan tangannya dengan lemah dan berkata, pergilah, karena kamu sudah mengambil keputusan. Aku akan mengatakan lebih banyak, tidak ada gunanya, aku hanya ingin memberitahumu 2 hal. Mendengar ini, Nanako Ito merasa senang dan buru-buru berkata, Odo-san, tolong beritahu aku. Takehiko Ito berkata dengan sangat serius. Hal pertama adalah bahwa banyak yang disebut pejuang tidak benar-benar berani. Tetapi yang sering dikatakan orang adalah orang yang tidak tahu tidak kenal takut. Jadi Anda harus ingat bahwa Anda tidak akan berani sampai kamu benar-benar menghadapi istana 10.000 naga. Pada saat itu, jangan biarkan para ninja dari 4 keluarga besar mengetahui siapa musuh yang akan mereka hadapi kali ini. Jika tidak, saya yakin tidak ada satupun dari mereka yang berani menyerang. Pesawat, Nanako Ito menggigit bibirnya dan mengangguk dengan berat. Odo-san, Nanako tahu, Takehiko Ito mengangguk, menatapnya dengan sedikit keengganan, dan berkata dengan penuh kasih. Yang kedua adalah, apapun yang terjadi, kamu harus hidup. Odo-san telah kehilangan kakinya. Jika aku kehilanganmu lagi, hidupku tidak akan berarti lagi. Nanako Ito menangis, segera berlutut di tanah, meraih tangan Takehiko Ito, dan tersedak. Jangan khawatir Odo-san, Nanako akan melakukan yang terbaik. Takehiko Ito juga berkata tidak dapat mengendalikan emosi batinnya. 2 garis air mata panas mengalir di wajahnya. Kemudian, dia melihat ke arah Ito Nanako dan berkata dengan penuh emosi, itu dia, Nanako, Odo-san, ayo pergi ke Yanjing bersamamu. Ito Nanako bertanya dengan sangat terkejut, Odo-san, kamu mau ikut juga? Ito Takehiko mengangguk, berkata dengan serius, Tuan Ye sangat baik kepada keluarga Ito. Sekarang dia dalam masalah besar, saya harus pergi dan membantu. Faktanya, Takehiko Ito memiliki sesuatu yang tidak dia katakan. Dia melihat ke Nanako Ito dan menghela nafas dalam hatinya, Nanako, kamu adalah putri satu-satunya Odo-sang. Jika kamu pergi ke Yanjing, kamu pasti akan mati. Seharusnya Odo-sang yang akan mati atas namamu, bersambung.